pengeluaran itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak berlebih. Itu irit. Dan iritnya juga ngikutin syariat. Ngikutin syariat itu kan tetap ada sedekahnya, ada seperti itu. Jadi tetap memberikan. Ada yang kebutuhan biasa, kemudian ada juga untuk sedekah. Nah, hal ini dilakukan insya Allah itu namanya irit. Jadi tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau pelit enggak. Jadi kadang-kadang dia mau ngeluarin dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MNC TV, insya Allah setiap hari saya Irfan Hakim bersama dan Ustaz Danu akan selalu menemani aktivitas ibu, bapak yang ada di rumah maupun yang di studio. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati kita berserah diri untuk kembali ke jalan ilahi ya Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Inilah dia siraman kolbu, sejukan hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Saudara-saudara kita banyak yang sudah hadir di sini dari tengah malam. Direncanakan dari berminggu-minggu ke belakang. Betul Bu ya? Alhamdulillah hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Ada yang datang dari Miftahul Hidayah Cianjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raudatul Huda Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mocinya tadi ya Ibu-Ibu Sukabumi ya. Selanjutnya juga Nurul Karim Serang. Dan juga Al Muhajirin Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dari Bapak Ibu. Semuanya semangat hari ini. Coba saya kasih pantun. Pergi tamasya ke kota Sampit. Makannya sambal bikin perut melilit. Jika tak mau hatinya sempit, janganlah jadi orang pelit. Cakep. Cakep-cakep tapi pelit ya. Tema kita hari ini adalah menarik. Antara irit dan pelit. Kadang-kadang kok ini saya mah irit, baju cuma satu, kering, pakai cuci, kering, pakai itu. Saking iritnya tampak jadi pelit, menzolimi diri sendiri. Harus bisa beda nih Ustaz ya, mana irit, mana pelit. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya irit sama pelit itu beda. Kalau irit itu bukan terus nggak mau ngeluarin hartanya, bukan itu. Irit itu adalah pengeluaran itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak berlebih. Itu irit. Dan iritnya juga ngikutin syariat. Ngikutin syariat itu kan tetap ada sedekahnya, ada seperti itu. Jadi tetap memberikan. Ada yang kebutuhan biasa, kemudian ada juga untuk sedekah. Nah, hal ini dilakukan insya Allah itu namanya irit. Jadi tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau pelit enggak. Jadi kadang-kadang dia mau ngeluarin dia sendiri. Imam nih, ditanya laki-laki nih, dia mau ngeluarin uang sendiri, mau beli apa aja dia. Kemudian istrinya minta nggak dikasih, anaknya minta nggak dikasih. Nah ini namanya udah pelit nih. Jadi dia hanya untuk dirinya sendiri. Dan banyak di lingkungan kita itu banyak, di lingkungan kita yang muslim itu banyak. Karena banyak dari para jamaah itu menceritakan suami saya itu gimana hidup dengan saya kerja, suami saya kerja. Tapi saya nggak pernah dikasih uang belanja gitu. Lah ini terus ngapain ibu jadi istrinya? Kan gitu ya.
kewajiban suami menafkahi anak istri juga pada kan? Iya, harusnya gitu. Jadi kesannya si istri ini malah menjadi seorang Iya. seperti barang kalau menurut saya. Iya kan seperti barang akhirnya. Jadi fungsi dia sebagai istri nggak ada. Barang kalau saya. Ya untungnya si suami nggak ketemu sama saya. Kalau ketemu sama saya ya malah saya ledekin dia. Lah ngapain bapak itu minta sama orang tuanya ini nggak ditanggung jawab Tidak kan memberikan gitu. penghidupan yang layak. Tidak memberikan. Bukan batas mewah-mewahan ya Ustadz ya? Enggak, dia bilang nggak pernah dikasih, nggak pernah Ustadz, 1% pun. Jadi saya tuh belanja itu memang untuk rumah malan. Ya Allah ya Rabbi, saya bilang gitu. Ya sudah, ibu nanti pahalanya di akhirat. Itu suami itu nanti dia masuk neraka gara-gara nggak menghidupi ibu, nggak usah takut. Nanti kalau ibu itu masuk surga, nanti mudah-mudahan ini doa saya, mudah-mudahan dikasih bidadara. Jadi bukan bidadari aja ya, ada bidadara juga ya. Pangeran gagah. Pangeran gagah. Ya intinya adalah pasti akan diberikan nikmat lah sama Allah. Ya, jadi kalau di sini ada ibu-ibu atau pemirsa di rumah, itu ibu-ibu yang nggak dikasih ini sama suaminya nggak usah takut. Ada Mas Irfan. Hah kok aku? Oh iya iya. Aku yang tanggung jawab. Orang istri siapa? Istri siapa? Ada lagi Ustadz yang takut bersedekah karena takut sengsara. Padahal ya berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Kadang-kadang orang, saya belum mampu kopinya nerima. Terus padahal kan kalau dulu berlomba-lomba untuk memberi, bukan berlomba-lomba untuk meminta ya Ustadz. Iya memang harusnya kan sudah dijelaskan, sering sekali banyak mendengarkan. Kalau ibaratnya orang yang disukai oleh Allah Ta'ala itu orang yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Memberi maksudnya. Tapi kita lupa, ibu-ibu pasti sering yang tangannya di atas atau di bawah. Tahu loh. Di atas atau di bawah? Bawah tetap ngaku. Kan minta Bener ke nih, suami. jujur. Iya. Minta ke suami. Jujur, iya. Bener. Tapi kalau sama orang lain, ini sama suami boleh ya. Kalau sama orang lain, banyak yang di atas apa di bawah? Beneran nih. Siapa sih ibu-ibu kalau ada temennya pergi keluar kota nggak minta oleh-oleh, saya tanya siapa ngacung? Nggak ada. Rata-rata Semuanya minta. oleh-oleh ya. Nah itu gini namanya. Makanya saya bilang mana ada, ayo. Nggak ada. Iya. Itu kelihatan masih ngaku tangannya di atas. Iya, itu udah refleks tuh. Oh mau pergi situ oleh-oleh ya, jangan lupa oleh-oleh ya. Kita juga suka minta oleh-oleh nih. Sama. Makanya kalau ada teman mau pergi, mudah-mudahan kamu bisa menjaga sholat dan diselamatkan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sampai tujuan, amin. Ketika orang itu ingat memberi oleh-oleh ya nggak usah diminta, dia ngasih karena merasa didoakan. Iya, misal iya, ya, Ustadz, ya. misal seperti itu. Tapi jangan juga mendoakan biar dikasih oleh-oleh ya, sama aja. Orangnya nggak tahu, Allah tahu, kan gitu ya. Akhirnya pergi ke suatu tempat, sibuk nyari oleh-oleh buat yang nitip. Iya. Uangnya nggak nitip. Iya, beneran loh. Coba ya, kalau kita berpikir. Temen saudara kita naik haji, coba. Ya, mintanya apa coba? Kan banyak sekali tuh, tolong ini ya, tolong ini. Saya dulu itu dimintain tolong sama teman-teman saya itu, banyak berapa lembar itu. Wah ini. Kurma muda. Minta ini. Jilbab buricak burinong. Yang kelap-kelip gitu Ustadz. Iya, itu sampai ketawa ini teman-teman itu gimana. Tapi ya nggak bisa ngomong, namanya dia berharap ya. Sampai di sana itu nggak saya bawa, itu minta doa ini nggak saya bawa, saya taruh aja di tempat. Saya hanya cuma berdoa begini, ya Allah, saya dititipin teman-teman saya agar saya mendoakan teman-teman saya itu keinginannya Engkau kabulkan. Betul nggak ya? Jika Engkau berkenan, kabulkan keinginannya. Kalau enggak ya terserah Engkau ya Allah. Udah selesai, amin. Ya doa, nggak secara detail juga ya. Ya enggak detail, ngapain satu-satu di depan Ka'bah. Ya Allah ini nama si Fulan, ini si Anu. Lah ngapain begitu? Lah kita sendiri aja dosa masih banyak. Iya. Dosa itu masih banyak. Kita mikirin dosa kita itu nggak akan sempat baca folio. Kan biasanya kan gitu ditulis ini. Pirabu ibu. Nggak usah. Ini masih mending pinginnya didoain ya. Ada yang tolong dong beliin ini. Nah itu. Aduh.
Ini Di harusnya tim doa sih besok masih nggak ya? agak lumayan lah masuk akal. Harusnya itu didoakan yang baik, benar-benar didoakan yang baik secara pribadi. Yang mau berangkat haji didoakan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan menginginkan sajadahnya, jangan menginginkan, jangan apa baju wanita itu apa namanya? Itu apa? Apa Bu? Gamis. Gamis. Enggak yang cewek itu Bukan apa namanya? itu. Bukan Abaya. jilbab. Abaya Yang hitam, seperti iya, itu. Nggak usah yang begitu-begitu, minta kurma muda, minta Iya, ini. itu. Bingung semuanya. Jadi malah didoakan aja yang Berikan baik. kesempatan pada saudara kita yang pergi untuk khusyuk. Untuk beribadah ya. khusyuk, iya jangan dimintain ini itu Bu. Malu nggak sekarang coba ayo. Malu nggak? Iya ya. Kok begitu ya saya? Lah itulah nafsu. Nafsu pelit. Jadi kalau bisa benar-benar ngasih kita ya. Ngasih itu kalau ada kayak saudara kita pergi haji atau kemana didoain. Walaupun nggak bisa, belum bisa ngasih sangu tapi didoain aja. Mudah-mudahan kamu dilindungi oleh Allah, sehat di sana, bisa mengerjakan rukun wajibnya seperti itu. Itu malah lebih mulia daripada titip ini ya, titip itu ya, anu ya, ini yo. Makanya Seperti makin sering kita memberi justru juga akan berbalik kepada kita baik yang mendoakan Pasti. kita dengan keikhlasannya. Ini ya. yang mau saya ceritakan tadi. Kenapa kalau kita mendoakan dengan ikhlas, ini yang berangkat ini kan benar-benar ke rumah Allah. Nanti di sana Allah itu nggak usah si teman kita itu ngomong bahwa ini mendoakan saya. Enggak, Allah itu sudah tahu bahwa kita mendoakan ikhlas. Nah itulah pahalanya untuk kita. Nggak usah minta, malu-maluin. Ya udah. Kalau di sini ntar minta didoain sama Ustadz gak apa-apa ya? Dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Loh, kalau di sini dia harus minta, kalau enggak saya nggak tahu ngapain ke sini. Saya oke mau deh. main Ustadz. Oh gitu tapi nanti nggak kita akan tahu, segera ya. buka Ustadz ya. Iya. Buat jamaah yang hadir di sini. Tapi kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kalbu. Sejukkan hati.